Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Habib Sultan selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Azam Fredika Putra, NPM 201110009, Prodi Hukum Keluarga Awal Syariah semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah yang saya buat tentang menganalisis sengketa waris. Pertama, yaitu mengenai permasalahan. Banyak sengketa yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik ringan dan berat. Beberapa konflik tersebut dapat terbentuk dari, yakni yang pertama, satu, perebutan tahta, termasuk di dalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, kekayaan, tanah, dan negara. Yang kedua, perebutan tahta, termasuk di dalamnya adalah supremasi, pemerintahan, prestis atau jabatan. Yang ketiga, yaitu perebutan wanita. Keseluruhan konflik tersebut saat ini sudah ada hukumnya masing-masing. Dalam hal ini, yang juga sering menjadi pembahasan hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah, berupa hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga, dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak terjadi tidak diatur dengan baik, maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran, bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya. Jika ada, harusnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya, dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan. Serta bagaimana caranya dan apakah keluarga lain yang warisan tersebut atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian warisan dalam keluarga. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan. Seperti yang tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan, harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasifa orang yang meninggal dunia. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris, keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia, fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, di mana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat seringkali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia. Tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Namun, persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Dari makalah yang saya bahas ini menimbulkan beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan sengketa waris. Maka menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, yakni bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum waris? Yang kedua, bagaimana sih upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan di dalam hukum waris? Di sini saya akan menjawab dari rumusan masalah, menganalisis atau jawaban dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, mengenai pembagian. Hukum waris diatur di dalam buku 2 KUHP Perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata.
Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pewarisan hanya terjadi bila mana ada kematian dari pewaris atau pemilik sah harta waris. Seketika seseorang yang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Membicarakan mengenai pembagian warisan tidak terlepas dari sengketa warisan terhadap pembagian harta seperti apa yang diperebutkan. Yang sering terjadi ialah sengketa pembagian warisan seperti tanah waris. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Dari jawaban yang kedua mengenai penyelesaian hukum sengketa waris di dalam hukum waris. Jadi cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini yaitu menggunakan adalah melalui pengadilan atau litigasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Di dalam dimensi yuridis, penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan. Implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan kepemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap pemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang bertarut-tarut dan tidak ada penyelesaiannya yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan, tetapi pihak lawan cenderung menghindarinya. Selain itu, terdapat anggapan dalam relatif mahal. Memang memakan waktu yang cukup lama, bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu, masyarakat berupaya menyelesaikannya sengketa tersebut dengan menempuh jalur non-litigasi. Dalam permasalahan sengketa waris, itu biasanya yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Artinya, suatu analisis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta atau fact finding yang kemudian menuju pada identifikasi atau problem identification dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah problem solution. Jadi secara yuridis pembagian warisan dan upaya penyelesaian sengketa warisan ini dikaitkan dengan hukum waris di Indonesia yang terdiri dari 3 hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Sehingga dalam pembagian warisan dan upaya penyelesaian sengketa warisan tersebut dapat menemukan hukum waris apa yang akan digunakan oleh para pihak ahli waris yang bersangkutan dengan cara mencari informasi atau wawancara atau data-data lainnya mendukung penelitian ini. Dari para pihak yang bersangkutan, mengapa penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis? Karena data yang diperoleh bisa lebih akurat dengan apa yang diinginkan terkait penyelesaian secara non-litigasi pembagian tanah waris tersebut. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga, dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik, maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran, bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan, bagaimanakah harta peninggalannya? Jika ada, harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya dan apakah keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian waris dalam keluarga. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan. Seperti yang tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian
kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. Bagi negara Indonesia, sebagai negara agraris, keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia, fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, di mana pertumbuhan manusia serta pertumbuhan ekonomi yang maju pesat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sengketa waris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.